Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hebat guru Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Abdul Munir dari SMP Negeri 1 Balun, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul hari ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Sebagai pertanyaan pemandu untuk mempresentasikan koneksi antar materi, kami batasi pada 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat agar membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang telah didapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Setelah mempelajari modul 3.2, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan menggali potensi yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah. Pemimpin merupakan salah satu aktor kunci dalam terwujudnya profil pelajar Pancasila. Menjawab pertanyaan berikutnya, bagaimana mengimplementasikannya? Kami pisahkan menjadi 3 bahasan. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan pemanfaatan aset di lingkungan kelas, yaitu 1. Memanfaatkan ruangan dan sarana prasarana yang ada. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengelola sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, memanfaatkan keuangan atau kas kelas untuk keperluan dan kebutuhan kelas. Cara yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekolah, yaitu dengan cara memanfaatkan sarana prasarana yang ada semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada sehingga bisa terjadi contextual learning teaching. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah guna mendukung pemanfaatan aset yang ada. Dan yang keempat, menciptakan well-being ekosistem dengan cara pembelajaran yang konklusif. Adapun yang ketiga, di lingkungan masyarakat kita bisa memanfaatkannya melalui pemberdayaan komite sekolah. Yang ketiga, memaksimalkan kerjasama dan dukungan dari orang tua atau wali murid untuk mendukung semua program sekolah. Yang ketiga, kerjasama atau MOU dengan pihak terkait yang mendukung program sekolah, misalnya dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan koramil, dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya yang tepat
akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hal ini karena pengelolaan sumber daya berbasis aset yang dimiliki sekolah, yaitu meliputi modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, serta modal agama dan budaya, merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien untuk seluas-luasnya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Adapun keterkaitan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya yang telah dipelajari, antara lain dengan modul 1.1, di mana pengelolaan sumber daya berbasis aset bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya, hendaknya mempertimbangkan nilai dan peran guru penggerak. Dengan modul 1.3, koneksinya adalah dalam penyusunan visi guru penggerak, hendaknya memperhatikan sumber daya yang ada sebagai modal pengembangan pembelajaran. Dan yang keempat, keterkaitan dengan modul 1.4 adalah pemetaan ketujuh aset sumber daya bertujuan untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2. Dengan modul 2.1, pengembangan pendidikan menggunakan pendekatan berbasis aset bertujuan untuk melayani kebutuhan belajar murid. Yang kedua, keterkaitan dengan modul titik 2, pembelajaran sosial emosional, tujuan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional murid dapat memanfaatkan modal manusia, yaitu guru dan rekan-rekan murid. Keterkaitan dengan modul 2.3, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui peningkatan modal manusia, yaitu guru yang dilakukan melalui supervisi akademik dengan teknik coaching. Adapun keterkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengembangan sumber daya dilakukan melalui tahap inventarisasi aset, pemanfaatannya yang melibatkan semua warga sekolah melalui musyawarah, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, pemikiran apa yang telah berubah? Yang pertama, merubah mindset untuk melihat sumber daya yang ada, baik dari segi kekurangan atau deficit based approach dan kelebihan atau asset based approach sebagai suatu potensi yang harus dimanfaatkan sepenuhnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran, terlebih terkait dengan 7 modal yang dimiliki oleh lembaga. Yang kedua, kita harus bisa melihat sesuatu secara positif agar dapat memanfaatkan ke-7 modal atau 7 aset yang dimiliki untuk mewujudkan well-being ekosistem, sehingga target pencapaian tujuan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian paparan kami tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.